Halo teman-teman, balik lagi di step by step nyukur rambut. Kali ini kita bakal bikin pola mulet karena masnya mau manjangin rambut belakang dan dibikin mulet. Atasnya kita bakal bikin curly fringe. Step pertama kita bikin profile section di rambut atas. Di bagian tengah kita motongnya dari atas dulu supaya lebih gampang buat connecting dengan rambut sampingnya. Pertama-tama kita bikin profile section sebagai panduan pemotongan rambut atas. Untuk rambut atasnya ini kita bakal bikin square ke depan dan round ke samping. Pertama-tama kita ambil square di bagian atasnya dengan patokan rambut paling panjang, yaitu rambut paling depan. Setelah itu kita luruskan sampai ke belakang. Nah, untuk membuat round itu kita pengambilan dari section profile section sebagai patokan nomor 1 ke section berikutnya nomor 2 ke nomor 3 dan nomor 3 ke nomor 4 seterusnya. Untuk penarikan dari section pertama ke section kedua itu kita no over direction, artinya tidak ada over direction. Over direction itu menarik rambut ke arah yang berlawanan dengan pertumbuhan rambut. Jadi benar-benar kita tarik ke atas dari section pertama ke section kedua ke section ketiga ke section keempat, terus menerus. Itu nanti akan tercipta round mengikuti bentuk tulang kepala yang memang bentuknya sudah round. Untuk tension, tekanan atau penarikan itu pastikan presisi dan ketegangannya sama guna menghasilkan potongan yang sesuai. Selanjutnya kita blow, kita keringkan dan mulai kita bentuk rambut atasnya. Setelah ini kita bakal mulai pengerjaan di rambut samping. Langsung kita connecting dengan step by step yang lebih simple. Kita bakal bikin taper sampingnya, bagian jambang aja yang kita kasih pola. Untuk belakang kita panjangin dulu supaya nanti ketika potong yang kedua atau ketiga itu sudah bisa dibentuk. Pertama kita pakai guard nomor 2, langsung kita connecting ke pola yang sudah kita bikin di atas. Langsung kita connecting ke rambut atasnya, mengikuti pola sesuai yang kita inginkan. Ini kita pakai guard nomor 2, close, digosok-gosok terus sampai benar-benar presisi, benar-benar clean, dan pelan-pelan saja kita detailing dikit-dikit. Oke, setelah ini kita langsung bikin pola pakai trimmer. Kita bakal bikin pola trimmer lurus dari atas telinga langsung lurus ke depan. Kita ambil, kita potong, kita bersihkan, pastikan benar-benar clean dan polanya benar-benar rapi. Setelah ini kita bakal shaver di bekas hasil potongan trimmer supaya nanti gradasinya terciptanya lebih smooth, lebih halus, atau ada juga yang bilang lebih ngeblur. Step by step ini kita buat seringkas mungkin dan secepat mungkin. Pengambilan untuk shaver kita mainkan dari atas ke bawah dulu, baru nanti dari bawah ke atas supaya tercipta gradasi atau disebut dengan fade. Setelah itu kita pakai no guard open untuk bikin pola dari trimmer untuk menyambungkan ke bagian sebelumnya. Kita bikin pola sekitar 1 inci, gosok pelan-pelan aja, pastikan presisi. Ikuti pola yang kita bikin sebelumnya di pola nomor 2, jadi bentukan lekungannya itu sama seperti pola yang nomor 2 sehingga nanti tercipta fade-nya itu lebih optimal. Mainkan tuas dari close open untuk menyambungkan antara garis trimmer ke garis 0 open. Nah, ketegangannya kita pastikan sama, jangan terlalu ditekan, pelan-pelan saja. Habis ini kita langsung pakai guard setengah open untuk menyambungkan dari 0 open
ke guard pola nomor 2 sebelumnya. Kita langsung gunakan si stroke atau si smooth atau apapun lah istilahnya. Jadi pengerjaannya dicungkil-cungkil, langsung usahakan langsung nyambung ke pola yang sudah dibikin sebelumnya supaya pengerjaannya lebih gampang. Semakin lemes tangan kalian dan semakin sama tekanan yang kalian lakukan untuk pengerjaan, itu bakal mempercepat pengerjaan ketika kalian mencukur rambut. Nah, langsung kita sambungkan, kita cukil-cukil sedetail mungkin. Lama nggak apa-apa, pelan-pelan saja teman-teman. Nanti kalau udah terbiasa, kalian bakal cepat sendiri ketika pengerjaan. Selanjutnya kita pakai guard nomor 1. Ini kita pakai open close. Kita mainkan untuk mengambil bagian-bagian yang masih ada gumpalan-gumpalan sedikit-sedikit itu. Kita pakai sedikit ujung dari pisau clipper kita. Setelah dirasa cukup, kita lanjutkan ke overcomb. Ini untuk memaksimalkan antara rambut atas dan rambut samping supaya lebih connecting. Di sini pengambilannya jangan terlalu banyak, secukupnya saja. Selebih-lebihnya rambut yang keluar dari pola supaya hasilnya lebih natural dan lebih presisi. Setelah ini kita bakal blending dengan thinning scissor atau gunting penipis. Kita blending dikit-dikit aja. Di sini gradasinya atau fade-nya sudah mulai kelihatan. Untuk mempertegas, bikin outline senatural mungkin sesuai dengan konsep yang udah kalian bikin di awal. Pengerjaan outline ini pengambilannya sedikit, yaitu nggak terlalu dalam karena kita cuma ngambil garis bagian luar, garis natural pada rambut yang lebih-lebihnya saja untuk bagian atas telinga sama bagian tempelnya. Untuk bagian belakang kita panjangkan dulu nanti supaya pengerjaan pola kedepannya lebih gampang, nggak kita potong sama sekali. Karena pengerjaannya lebih mudah ketika rambut panjang dibentuk ke pendek daripada kita rapikan terus tapi nanti nggak panjang-panjang dan makin memperlama bentuk yang sesuai diinginkan oleh customer kita. Nah, di sini fade-nya udah mulai kelihatan. Kita blending pakai thinning scissor untuk lebih memperhalus. Kita ambil dikit-dikit di bagian yang masih gumpal-gumpal. Kemudian kita tipiskan juga buat connecting antara rambut atas dan bagian sampingnya. Pengambilannya jangan terlalu banyak, kita ambil sebagai garis natural supaya nanti dilihatnya lebih smooth atau gradasinya lebih halus lagi dan sambungannya itu akan terlihatnya lebih perfect lah. Jangan lupa cross check lagi, dilihat di kaca karena pandangan halus dari mata kita dengan pandangan halus dari kaca itu berbeda. Kalau kita lihat dari kaca halus itu berarti memang benar-benar sudah halus. Kita detailing dikit-dikit jika masih ada yang kurang. Usahakan sedetail mungkin. Walaupun lama gak apa-apa teman-teman, kita pelan-pelan saja belajar bareng untuk lebih mudah lagi pengerjaan di kedepannya. Detailing sedetail-detailnya, ambil aja dikit-dikit yang perlu diambil, yang gak perlu kita abaikan saja. Kalau kalian pengambilannya terlalu banyak juga nanti bakal ada pitak-pitaknya, itu malah mengganggu dan otomatis susah dihilangkan atau pengerjaan ulang. Selesai, ini hasilnya. Kita styling atasnya dikit-dikit dengan curly fringe. Untuk bagian samping pun pengerjaannya sama. Kita mulai dari guard nomor 2, kemudian trimmer, kemudian zero open, kita mainkan setengah dan sampai ke tahap detailing. Oke, terima kasih teman-teman.